Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kita ketemu lagi hari ini di pembahasan tryout deret. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan kata deret ini ya. Soalnya ini tuh kayak menu wajib yang pasti ada di tes CPNS. That's why kemarin pas tes CPNS 2019 tuh aku kayak taruh deret di list yang materi benar-benar harus dikuasai, jadi nggak boleh miss di situ kayak gitu. Oke, untuk tipsnya sendiri belajar deret itu apa sih? Nah, dari aku untuk belajar deret itu yang pertama, kita harus tahu dulu konsep atau pola-pola deret itu apa aja. Kan ada deret Fibonacci, ada baris satu larik, ada baris bertingkat dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah benar-benar paham tipe-tipenya apa saja, konsep dasarnya apa saja, ketika ketemu dengan soal itu kita langsung akan mikir, oh ini tuh larinya ke sana, oh ini tuh cara pengerjaannya seperti ini, nah kayak gitu ya. Yang kedua, nah, karena deret itu kan ada hitungannya, ada nalarnya juga. Seperti yang sudah aku sampaikan, untuk TIU itu ya tipsnya ya banyak-banyak latihan, banyak mengerjakan soal, bisa kita kerjakan kuis, bisa mengerjakan Google Form kayak gitu. Jadi semakin banyak kita mengerjakan soal, nanti akan kita ketemu dengan macam-macam soal yang bervariasi. Dari situ tuh kayak kita terbiasa dengan berpikir, dan kayak otak kita itu ketika ketemu dengan angka, misalkan deret gitu ya, ketemu dengan angka itu langsung ini tuh polanya begini gitu. Jadi nggak tanpa mikir lama langsung ketemu polanya. Atau kalau toh itu pola pertama tidak masuk, kayak kita langsung ke plan B, berarti ini polanya yang seperti itu. Nah kayak gitu, jadi bisa buat hitung kita lebih cepat. Jadi itu ya tips dari aku. Yang pertama, pelajari tipe-tipe deret apa saja, dan yang kedua banyak latihan. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasan soal nomor 1. Di sini kan ada angka 3, 5, 8, 13 dan 21. Di sini tuh tidak begitu panjang deretnya. Ya, kalau kita lihat di sini angkanya 3, kalau ditambahkan 5 itu kan hasilnya 8. Angka yang di setelahnya ya, 5 jika ditambahkan 8 itu hasilnya 13. 8 ditambah 3 hasilnya 21. Nah, sudah tertebak ya. Jadi ini polanya itu adalah pola Fibonacci. Fibonacci itu kita menjumlahkan angka sebelumnya dan hasilnya adalah angka sesudah itu. Otomatis titik-titik yang pertama di sini adalah penjumlahan dari 13 dan 21. Kita coba jumlah ya. 3 ditambah 1 itu 4. 1 tambah 2 itu 3. Berarti yang pertama di sini kan 34. Nah, yang 34 kan C dan D. Berarti kita bisa eliminasi A, B, dan E. Oke, lanjut. Ini berarti kita tambah 21 dan 34. 1 dan 4 itu kan 5. Nah, yang belakangnya 5 itu kan opsi C ya, berarti nomor 1 udah jelas jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini kan ada positif, ada negatifnya ya. Nah, ini kita tertantang untuk berpikiran berpikir lebih nih. Ini di sini nanti ada penjumlahan bilangan bulat. Nah, teman-teman harus sudah mahir nih konsep penjumlahan bilangan bulat. Oke, coba kita jumlah ini 111 dan 303. Itu kalau ditambahkan hasilnya 414. Berarti bisa ya. Lanjut 303 kalau kita tambahkan itu hasilnya 717. Berarti bukan ya, karena di sini kan 111. Jadi polanya bukan dijumlahkan semua. Kalau kita perhatikan kan di sini angkanya 111, 303, 414 itu kesini sama ya, cuman beda di tandanya. Nah, karena ini yang pertama sudah ketemu dengan positif, kita coba kurangkan yang ini. 303 dikurangi 414. 303 dikurang 414. Oke. Nah, kalau di sini di depan 303 itu kok nggak ada tanda bacanya ya? Itu artinya dia positif kalau tidak ada. Nah, kalau aku biasanya penjumlahan yang satu positif, satu negatif kayak gitu, aku tuh angka yang besar dikurangi angka yang kecil aja. Biarpun angkanya yang besar di belakang, caranya aku kurangi kayak gitu. Jadi ini 4 kurangi 3 kan 1.
1 kurangi 0, 1. 4 kurangi 3, 1. Nah, terus untuk tandanya gimana? Tandanya kita nganut ke angka yang besar. Ini kan yang besar tandanya negatif. Nah, otomatis di sini jawabannya negatif. Jadi negatif 111. Sama ya? Oke, coba kita yang bawah. Tadi kan positif negatif. Berarti ini kita tambah. 414 ditambah negatif 11. 414 tambah negatifnya kita kurung, negatif 111. Nah, teman-teman kalau ketemu soal seperti ini kan ada dua tanda kayak gini ya. Plus dikali negatif itu kan hasilnya negatif. Kita hilangkan satu saja deh biar nanti nggak bingung. 404 dikurangi 111, jadinya seperti ini. Hasilnya 303. Oke, berarti yang ini ya, benar. Lanjut, kita kurangi negatif 111 dikurangi negatif 303, hasilnya negatif 414. Jadi kan negatif 111 negatif lagi 303 itu kan sama aja dengan, kalau kita keluarkan, negatif 111 ditambah dengan 303 kayak gitu kan. Jadi udah pinjem lagi, berarti kayak gitu, udah negatif lagi kan, berarti negatifnya tambah banyak, jadinya negatif 414. Next, itu negatif, berarti yang di bawah kita tambah, hasilnya ini ya. Terus yang di atas lagi kita kurangi, hasilnya ini. Oke, berarti titik-titik yang di sini adalah hasil dari penjumlahan 111 ditambah negatif 313. Ini polanya apa? Ini masih sama ya, polanya baris Fibonacci, tapi kayak selang-seling gitu, dijumlah, dikurang, dijumlah, dikurang kayak gitu. Oke, negatif 311 dikurang 303 itu kan ini jadikan satu ya, positif sama negatifnya kan jadi negatif, berarti kan sama aja dengan ini, sama dengan ini nih, hasilnya negatif 414. Oke, negatif 414 sama nih, kita menyisakan yang opsi C dan D. Oke, terus selanjutnya ini kita kurangi, negatif 303 dikurangi dengan negatif 414. Teman-teman harus ingat ini, kalau negatif ketemu negatif itu kan jadinya positif. Artinya 303 ditambah 414. Kalau pakai cara aku tadi, itu yang banyak kan 414. Maaf kecoret. Jadi kita kurangi dengan 303, hasilnya kan 111. Terus tandanya kan ikut yang besar. Yang besar kan positif ya. Jadi ini juga tandanya positif. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya yang C. Yang positif ini ya. Karena ini negatif jadinya salah. Oke, next. Nomor 3. Nomor 3 ini kan ada angka 4, 8, 20, 6, 12 dan titik-titik. Ini ada titik-titik lagi di sini. Oke. Kalau kita lihat 4 ke 8 kan kali 2. 8 ke 20 tambah 16. 20 ke 6, nah kayaknya bukan ya polanya. 4 ke 8 itu kali 2. Nah kalau sekilas ini 6 ke 12 kan kalau kita lihat juga kali 2 ya. Sama. Lalu 4 ke 20 itu dikali berapa? Bisa kali 5. Iya. Nah, kita coba dengan 6 dikali 5, apakah ada di opsi 6 dikali 5 itu hasilnya 30. Yang D ada ya. Nah, supaya kita mantep, coba kita cari yang di sini. Berarti kan ini urut kayak gini ya, ini ada angka 4 lalu dimulai dengan 6, itu kan artinya ditambah dengan 2. Nah, berarti di sini juga 6-nya ditambah 2. Ya, jadi di sini ada 8. Oke, ini masuk ke baris satu larik ya. Jadi, betul jawabannya ada. Lanjut ke nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kan ada angka 3, 6, 6, 18, 12, 54, dan 24. Kalau kita perhatikan itu kayak semakin banyak ya. Ini seperti perkalian kayak gitu. Coba 3 ke 6. Itu kan dikali 2 ya. 6 ke 12 juga dikali 2. 12 ke 24 juga kita kalikan 2.
6 ke 18 itu kali 3, 18 ke 54 juga dikalikan 3. Nah, pola yang seperti ini teman-teman yang namanya baris dua larik. Jadi di sini kan ada dua baris ya. Baris yang bawah itu semuanya dikalikan 2, sedangkan baris yang atas semuanya dikalikan 3. Nah, otomatis berarti lanjutan yang di sini itu dikalikan 3. Jadi kita kalikan 54 dengan 3. 4 dikali 3 itu kan 12. Oke, di opsi yang belakangnya 2 itu kan hanya C ya. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Di situ ada angka 7, 5, 11, 6, 13, 9, 17, 10, dan 19. Nah, ini kan angkanya banyak ya. Kalau angkanya banyak kayak gini bisa jadi kemungkinan dia baris 2 larik atau bisa 3 larik kayak gitu. Oke, kita coba dengan menjumlahkan 7 dengan 11 itu ditambah 4. Karena ini angkanya nambahnya nggak banyak ya, jadi sepertinya bukan perkalian kayak gitu. 11 ke 13 itu nambah 2. 13 ke 17 tambah 4 lagi. 17 ke 19 nambah 2. Coba yang atas. 5 ke 6 bertambah 1. 6 ke 9 bertambah 3. 9 ke 10 bertambah 1. Nah, ini ketemu ya teman-teman polanya. Ini yang namanya hampir sama sih dengan tadi itu baris 2 larik, tapi ini baris 2 larik selang-seling. Jadi yang bawah itu kan barisnya ditambah 4, tambah lagi 2, ditambah 4, terus kembali lagi ditambah 2. Yang atas juga ya udah tambah 1, tambah 3, tambah 1 lagi. Oke, berarti lanjutan yang sini kembali lagi ke tambah 3 ya. 10 ditambah 3 itu 13. Di opsi yang 13 itu C dan D. Oke, kita eliminasi A, B, dan E ya. Lalu yang bawah kembali lagi ditambah dengan 4. Yang ini kan. 19 ditambah 4 itu 23. 13 dan 23. Oke, berarti jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, panjang lagi nih ya soalnya nomor 6. Oke, 6 ke 5 itu berkurang 1. 5 ke 12 itu bertambah 7 ya. 12 ke 14 itu bertambah 4. Sepertinya bukan itu ya polanya. Coba kita loncatnya 3. 6 ke 10 itu tambah 4. 10 ke 14 tambah 4. 14 ke 18 itu tambah 4. Nah, sepertinya ketemu ya polanya ini. Yang 7nya ke 12 itu bertambah 5. 12 ke 17 tambah 5. 17 ke sini itu kalau ditambahkan 5 lagi berarti 22. Oke, kalau misalkan ini polanya, coba kita cek lagi yang satunya ya, nanti ada nggak di opsi. 5 ke 10 itu bertambah 5. 10 ke 15 juga tambah 5 lagi ya. Oke, berarti yang di sini tambah 5 dong. 15-nya ditambah 5, hasilnya 20. 22 dan 20. Ada ya yang D, berarti jawabannya adalah yang D ya. Nomor 6 ini baris 3 larik ya teman-teman ya. Jadi ada larik 1 ini, ada larik yang kedua yang 7 tadi, dan larik yang ketiga kayak gitu. Oke, next. Soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 itu kan nggak begitu panjang ya, angkanya hanya sedikit. Ini kemungkinan kalau dia ke baris 2 larik atau baris 3 larik itu kayaknya bukan ya. Oke, kalau kita lihat dia kayak berkurang, semakin kecil. Coba kita kurangi deh. 97 dikurangi 79 itu berapa? 18 ya. Berarti berkurang 18. 79 ke 63 itu berkurang 16. 63 ke 49 itu berkurang 14. Oke, kalau kita perhatikan di sini itu selalu berkurang, dan berkurangnya itu kayak konsisten ya. Ini di sini kan ada selisihnya, itu selisih 2. Ini selisih lagi 2. Nah, kemungkinan di sini ada selisihnya 2 lagi. Kalau negatif 14 ada selisih 2 kan berarti negatif 12 atau dikurang 12 gitu maksudnya ya. 49 dikurangi 12 itu 37.
Oke, berarti hasilnya nomor 7 itu adalah yang E, 37. Nah, ini yang dimaksud dengan barisan bertingkat 2. Untuk teman-teman yang tadi mengerjakannya di awal, tadi ada keliru ya, karena ini salah nulisnya 45. Tapi yang penting teman-teman tahu ya, kalau ini tuh sebenarnya 49 dan cara pengerjaannya seperti ini. Ya. Next, nomor 8. Oke, di sini kalau kita lihat itu angkanya apa ya? Ada yang besar, terus balik lagi kecil, besar lagi, kecil lagi. Itu kalau seperti ini mungkin dia barisan beberapa lari kayak gitu. Jadi loncat-loncat. Nah, kita coba loncat ya. 3 ke 7 itu kan tambah 4. 7 ke 11 tambah 4. 11 ke 15 tambah 4. 15 ke 19 tambah 4 lagi. Nah, ini konsisten ternyata. Coba yang satunya 17 ke 65 itu tambah berapa? 48. 65 ke 145 tambah 80. 145 ke 257 itu tambah 2, 1, 112 ya. Nah, yang bawah kan dia konsisten. Kalau yang atas itu dia semakin banyak tapi penjumlahannya nggak sama. Nah, ini kemungkinan kita cari selisihnya kayak yang sebelumnya itu ya. Nah, di sini selisihnya ada 32. Terus di sini selisihnya juga 32. Nah, kemungkinan juga di sini selisihnya 32. Kalau selisih 32, jadi kan totalnya jadi bertambah berapa? 441. Otomatis kita tambahkan 257 dengan 144. Itu 401 ya. Jadi yang nomor 8 itu jawabannya yang D. Jadi itu ada barisan 2 larik dan bertingkat 2. Ini ya larik 1, larik 2, dan yang larik 2 itu yang bertingkat. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Soal nomor 9. Oke. Nomor 9 kita coba jumlahin deh ini. 2 ke 4 itu tambah 2. 4 ke 7 tambah 3. 7 ke 11 itu tambah 4. Ini berarti selisihnya nambah 1 terus ya. Kayak gitu. Terus 2 ke 5 itu nambah 3. 5 ke 8 tambah 3 lagi. Nah, otomatis di sini berarti 8-nya tambah 3 ya. Jawabannya 11. Ya, langsung ketemu deh. Jawabannya adalah 11 yang C. Ini sama ya kayak tadi ya. Pola barisan 2 larik dan bertingkat 2. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini soal nomor 10 tuh angkanya sedikit, kecil, tapi kok kalau lihat sekilas gitu polanya apa sih gitu. Ini kan udah dari 1 naik ke 8, naik ke 9, turun lagi ke 4. Nah, oke. Mungkin ini bukan pengurangan ya, bukan juga larik itu. Kita coba dengan pangkat mungkin ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Sementara 9 itu berapa? 3 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 1 itu angkanya berapapun kalau dipangkatkan 1 ya tetap 1 ya. Maksudnya 1 itu 1 kalau dipangkatkan berapapun ya hasilnya 1 gitu. Nah, kemungkinan ini mungkin 1. Nah, kalau kita lihat ini kan pangkatnya naik ya. Nah, ini mungkin 1 pangkat 4. Sementara yang di sini bukan 2 pangkat 2 ya. Ini kan 1, 2, 3 semakin bertambah. Ini 4. Nah, kemungkinan ini 4. Yang di atas pangkatnya semakin kecil. 4, 3, 2. Berarti ini 4 pangkat 1. Nah, berarti kan yang di bawah ini semakin banyak ya, 5. Terus pangkatnya semakin kecil 0. Jawabannya 1. Berarti nomor 10 itu jawabannya yang. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan tryout dan juga pembahasan tentang materi CPNS maupun PPPK. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.